Jadi hari ini Ustadz Bahtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf, ya silakanlah Pak Bahtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Surat terbuka mahasiswa semester 3 untuk Yusril yang menolak jadi lawyer HRS. Sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad, ya. Yusril meminta maaf dan mengaku tidak bisa membantu HRS. Yusril menyerahkan Bahtiar Nasir untuk menghubungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena memiliki peluang besar untuk membantunya. Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Saya yakin Menteri Pertahanan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi Anda, kata Yusril dalam keterangan tertulis pada Senin 21 Desember 2020. Minta maaf, ya silakanlah Pak Bahtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu. Muhammad Dafa Ridwan, dia menyampaikan terkait kode etik advokat pengacara tidak boleh menolak apabila karena perbedaan keyakinan politik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menolak membantu Imam Besar Front Pembela Islam terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya. Permintaan bantuan lawyer disampaikan oleh pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Ustadz Bahtiar Nasir melalui orang dekatnya. Namun, Yusril meminta maaf dan mengaku tidak bisa membantu HRS. Dia lantas menyerahkan Bahtiar Nasir untuk menghubungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena memiliki peluang besar untuk membantunya. Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Saya yakin Menteri Pertahanan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi Anda, kata Yusril dalam keterangan tertulis. Banyak yang seperti itu, dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad, ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Yang lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua. Lebih lanjut, Yusril lantas mengklaim bahwa PBB dan dirinya yang selama ini kerap membela ulama dan umat Islam, dia lantas mempertanyakan partai politik Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam. Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikit pun meminta apapun. Dan sekarang, partai politik yang menurut Anda paling membela Islam sekarang pada kemana? Kata Yusril. Pernyataan Yusril tersebut viral di media termasuk media sosial. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menyayangkan. Bagi yang menyayangkan, pernyataan Yusril dinilai sangat politis, tidak menunjukkan diri sebagai lawyer profesional. Muhammad Dafa Ridwan, 19 tahun, mahasiswa hukum semester 3, memberanikan diri menulis surat terbuka kepada Yusril yang menolak jadi lawyer HRS. Dia menyampaikan terkait kode etik advokat pada bab 2 pasal 3 huruf A menyebutkan pengacara tidak boleh menolak apabila karena perbedaan keyakinan politik. Dafa Ridwan pun meminta penjelasan kepada Yusril dan inilah isi surat terbuka yang dilayangkan. Kepada yaitu Abangda Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SH MSc di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Ridwan, 19 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mau bertanya kepada Abangda tentang kabar penolakan Abang menjadi lawyer IB Habib Rizik Syihab. Dalam pemberitaan,
Yang saya baca di media massa, Abang menolak dan meminta orang yang menghubungi Abang untuk menghubungi Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Setahu saya Pak, Prabowo bukan lawyer dan Abang sudah sebut beliau Menteri Pertahanan dan bukan lawyer. Selanjutnya, kalimat Abang menunjukkan bahwa Abang kesal atau baper karena dianggap kafir. Abang juga menyebut selama ini Abang sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang selalu membela ulama tanpa meminta imbalan sepeser pun. Bahkan, Abang menyinggung partai-partai Islam yang terkesan tidak mau membela. Pertanyaan saya, apakah Abang diminta untuk bantuan untuk membela Habib Rizik sebagai lawyer profesional atau sebagai Ketua Umum partai? Tanda kutip politisi. Karena jawaban Abang dalam media yang saya baca sangat politis dan tidak menunjukkan Abang sebagai lawyer profesional. Setahu saya, dalam Kode Etik Advokat bab 2 pasal 3 huruf A menyebutkan, pengacara tidak boleh menolak apabila karena perbedaan keyakinan politik. Bunyi pasal 3 huruf A sebagai berikut. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena itu tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik, dan kebudayaan sosial. Saya juga ingat, Abang pernah mengatakan, jangan karena ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum atau kelompok atau orang lantas kamu tidak berbuat adil. Karena itu Abang pernah menjadi pengacara paslon nomor 1 saat Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Lantas, kenapa sekarang Abang menolak menjadi lawyer IB Habib Rizik dengan argumentasi yang sangat politis? Abang juga terkesan sakit hati, baper karena dianggap kafir. Apakah itu bisa menjadi alasan seorang lawyer menolak memberikan bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan keadilan? Pertanyaan saya ini hanya sebatas bentuk kegelisahan saya sebagai mahasiswa hukum semester awal dan saya tidak masuk ke ranah politik karena saya bukan politisi. Atas jawaban Abang, saya ucapkan terima kasih dan semoga Abang sehat dan sukses selalu. Amin. Kepemimpinan di kalangan umat Islam, ya ada dambaan, adanya tokoh yang dianggap menyuarakan aspirasi mereka, dan Habib Rizik ini merupakan salah satu tokoh yang kemudian diidolakan oleh banyak orang, walaupun juga ditolak oleh sebagian yang lain. Tapi paling tidak beliau ini menjadi fenomenal, ya. Artinya selama beliau konsisten dalam pendidikan politiknya, maka beliau akan menarik simpati banyak orang. Tapi sementara pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah untuk menghancurkan beliau, ya, seperti berbagai tuduhan kriminal, termasuk juga kejahatan pornografi dan lain-lain yang umat Islam sendiri tidak percaya Habib Rizik melakukan itu. Tapi kelihatannya sesuatu yang sengaja rekayasa. Dan sampai sekarang Habib Rizik melakukan komunikasi politik yang baik dengan banyak pihak, ya, dengan kelompok-kelompok umat Islam, termasuk juga kekuatan-kekuatan politik, dan kadang-kadang juga memberikan saran pemecahan bagaimana mengatasi satu permasalahan yang sedikit banyaknya pikiran-pikiran beliau itu menjadi bahan diskusi di kalangan tokoh-tokoh.